Terukir namaku di matamu, terlukis wajahmu, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasihmu,
Matius pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14, setidaknya ada 3 sikap terhadap undangan yang Tuhan berikan. Termasuk kepada kita, saudara. Kita ini pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan undangan. Tadi dikatakan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9, berbahagialah mereka yang diundang dalam pesta kawin anak domba. Sesungguhnya undangan itu sudah sampai, dan undangan itu sudah kita terima selama ini. Tetapi bagaimana sikap kita, saudara? Ya, menanggapi undangan. Dari Matius pasal 22 ayat 1 ya, saya bacakan. Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, jadi kerajaan Allah ini di dalam Matius 22 jelas sekali dikatakan seumpama seorang raja. Dia Bapa kita yang di sorga, yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Itu pribadi Yesus sebagai kepala. Ya, itu dibuka di dalam Matius 22 sesungguhnya. Dinyatakan rahasia itu. Ayat yang ketiga kita lihat. Ini sikap yang pertama terhadap undangan yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Matius 22 ayat 3. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ya, ini sudah undangan ini, saudara. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ini sikap yang pertama. Firman Allah telah diberitakan, Injil keselamatan telah disampaikan sampai ke ujung dunia, dan berita tentang kedatangannya yang kedua kali sebagai mempelai itu pun sudah pernah kita dengar. Undangan itu sudah disebarkan, undangan itu telah diberikan. Tetapi sikap pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini, saudara, yaitu sikap orang menolak undangan. Ya, Matius 22 ayat 3. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ini sikap yang pertama. Berapa banyak, ya saudara, anak-anak Tuhan menolak kabar baik dan kabar tentang kedatangannya yang kedua kali. Kita dibenarkan dengan kabar baik, tetapi kita disempurnakan dengan pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali. Kita dikuduskan dan kita disucikan. Ini sikap yang pertama. Tidak mau atau tidak mau datang, ini saudara ya. Tidak mau datang. Ada undangan, orang-orang ya sudahlah. Yesus masih lama. Yesus masih lama datang. Selalu alasannya itu. Diundang untuk beribadah, diundang untuk mendengar firman Allah, menolak. Ini sikap yang pertama. Kita lihat sikap yang kedua, ayat 4-8. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ini sampai perlu Tuhan katakan, hidangan telah disediakan. Makanan rohani telah disediakan. Firman Allah di dalam pembukaan rahasia firman Allah telah disediakan. Pengajaran firman-Nya telah disediakan, dibuka bagi kita. Tetapi kita lihat saudara ya, ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat 8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, harus terlaksana. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Nah, ini yang kedua saudara. Jadi ada orang-orang yang memang sudah diundang, tetapi tidak layak untuk datang. Yang pertama tadi tidak mau datang, ya, di dalam ayat yang ketiga. Tetapi kategori yang kedua, sikap terhadap undangan, yang kedua adalah tidak layak untuk datang. Kenapa tidak layak? Ya, yang pertama tidak mengindahkan firman.
Tadi dikatakan ini ada hubungannya dengan hidangan yang sudah disediakan. Hidangan sudah disediakan. Firman Allah sudah dibukakan rahasianya kepada kita bahwa Yesus akan datang kali kedua. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan, berapa banyak gereja Tuhan tidak mengindahkannya, ya, tidak mengindahkan kuasa firman pengajaran. Ada yang pergi ke ladang, sibuk dengan urusan pekerjaan. Ladang ini berbicara soal ladang pekerjaan kita, saudara, perekonomian kita. Terlalu sibuk kita dengan usaha pekerjaan kita, ya saudara, terlalu khawatir, terlalu takut, sehingga kita berani menukar harta yang terindah dengan perkara-perkara yang fana yang ada di dalam dunia. Kita pernah mendengar bagaimana Yesus berkata, hal kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta yang terindah. Ketika dia bekerja di ladang, dia menemukan harta yang terindah, dia kembali ke rumahnya, dia jual semua, saudara, harta miliknya yang ada di dalam dunia ini untuk memberi ladang itu, karena di situ ada harta yang paling indah. Ini mengajarkan kepada kita, sesungguhnya kita perlu mengindahkan firman, perlu merasakan kuasa firman, yaitu hidangan yang telah disediakan bagi kita, supaya kita siap untuk dibenarkan dan kemudian disucikan. Tetapi banyak orang tidak mengindahkan, ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Bahkan lebih jauh sendiri, katakan ayat yang ke-6, ada yang menangkap hamba-hamba Tuhan, ada yang menghakimi hamba-hamba Tuhan, bukan sekedar menyiksa kemudian dibunuh, sampai putra Allah Yesus pun dibunuh, saudara. Sampai saat ini masih banyak kejadian seperti itu. Banyak anak-anak Tuhan, mungkin juga di antara kita, saudara, berapa banyak kita tutup telinga kita akan kuasa firman. Betapa banyak kita menutup hati kita ketika kita tersentuh dengan kuasa firman. Kita tutup, kita keraskan hati kita. Itu sama dengan kita tidak mengindahkan, ya. Maka murkalah raja itu karena orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Masuk yang ketiga sekarang, saudara, sikap yang ketiga terhadap undangan. Matius 22 ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu, ya. Pesta nikah anak domba harus penuh dengan bilangan orang-orang yang pasti diselamatkan dan menyikapi dengan baik. Ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Nah, ini sikap yang ketiga, saudara. Datang, ya saudara ya, datang tetapi tidak berpakaian pesta. Ayat 11. Ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi datang tetapi tidak berpakaian pesta. Nah, ini ada hubungannya, saudara, dengan apa yang tadi kita baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8, ya. Orang yang masuk dalam pesta kawin anak domba, dikatakan ayat yang ke-7 bagian terakhir, pengantinnya telah siap sedia. Ini keadaan siap sedia, ya. Keadaan siap sedia itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi ini ada hubungannya dengan pakaian. Keadaan siap sedia untuk masuk dalam sukacita pernikahan anak domba. Pengantinnya telah siap sedia, yaitu ditandai dengan memakai pakaian pesta. Ayat 9 di sini, ya saudara, ayat 8, kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Jadi pakaian pesta yang dimaksud oleh raja
yang melihat ada satu undangan tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Di dalam Matius 22 ayat 11 itu adalah tidak mengenakan, ya kita lihat catatannya, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya. Kalau kita tidak berpakaian pesta, hadir dalam pesta itu, kemudian masuk menyelundup. Nah, ini ada penyelundup di sini. Tidak memakai pakaian pesta, artinya nanti Tuhan periksa kita, saudara. Perbuatan-perbuatan benar kita, ya, yang termasuk dalam golongan orang-orang kudus. Jadi ada perbuatan yang menyertai nanti akan diperiksa oleh Tuhan. Ya, kalau tidak mengenakan pakaian pesta, maka pribadi orang-orang tersebut akan masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, kita lihat sekarang ya saudara ya, keterangan tentang datang tetapi tidak berpakaian pesta. Datang tetapi tidak berpakaian pesta. Itu tadi kita sudah baca di dalam Matius 22 ayat 9 sampai 14. Yaitu undangan yang diberikan kepada orang-orang yang ada di persimpangan jalan. Kita buka Amsal 8, saudara. Amsal Sulaiman pasal yang ke-8, ayat 1 saya bacakan sampai ayat yang ke-3. Amsal 8, ayat 1 sampai 3. Bukankah hikmat berseru-seru? Nah, ini undangan. Kembali diingatkan, undangan itu berseru-seru. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan-persimpangan jalan, ya, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Jadi sesungguhnya saudara, hikmat Tuhan itu sudah diperdengarkan. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menyangkal. Pribadi-pribadi yang sudah ikut dalam tadi kabar baik, ya, dalam berita Injil, hikmat sudah berseru, hikmat Tuhan sudah berseru, diserukan di persimpangan jalan. Jadi ada persimpangan-persimpangan jalan, pintu-pintu gerbang, depan kota, jalan masuk, firman Tuhan sudah disampaikan. Berita ini sudah disampaikan. Ini menunjuk kepada kabar baik itu sudah disampaikan. Di dalam 1 Korintus 1, 23-24 ya saudara, 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini hikmat. Hikmat Tuhan yang sudah diperdengarkan di persimpangan jalan-jalan, kemudian di pintu-pintu gerbang, dalam kota, depan kota, pada jalan masuk. Sekarang ini Injil, kabar baik itu saudara, sungguh luar biasa. Berita firman Allah itu bisa kita dengar sekarang. Justru saat wabah COVID seperti ini saudara, berita-berita atau media-media sosial penuh dengan kabar Injil. Media-media sosial penuh dengan hikmat Tuhan yang diseru-seru. Apa isinya? Memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Ini di dalam 1 Korintus 1 ayat 23. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Nah ini nanti ada hubungannya ya. Untuk masuk dalam pesta. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, kita orang kafir, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu hikmat yang sudah diseru-serukan saudara. Ya, semua orang harus mendengar. Sampai kepada orang yang terakhir yang ada di dalam dunia ini, nanti berita tentang hikmat Kristus itu harus disampaikan. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana ada orang yang tegar, ada orang yang keras hati. Di dalam Roma 11 ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Roma 11 ayat 25, jangan menganggap diri kita pandai. Aku mau agar kamu
mengetahui suatu rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini yang kita tadi baca, saudara, bahwa pesta kawin anak domba itu harus penuh, ya, harus penuh dengan undangan. Matius 22 ayat 10 tadi. Penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi setiap kita sesungguhnya sudah pernah mendapatkan undangan ini. Hikmat Tuhan sudah disampaikan, dan kita termasuk orang yang berbahagia kalau kita menanggapi undangan ini, saudara. Sampai saat ini, kalau kita bersekutu dalam kerinduan kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengindahkan undangan Tuhan, ya. Tetapi tidak berhenti sampai situ, kita harus terus maju supaya kita punya kualitas sebagai orang benar yang mengenakan pakaian pesta. Kita harus punya kualitas sebagai orang benar yang mengenakan pakaian pesta. Karena dikatakan di dalam Roma 11 ayat 25, ada sebagian orang Israel yang telah tegar, keras hati, sehingga tidak mau menanggapi undangan. Oleh sebab itu undangan diberikan kepada kita orang-orang kafir yang ada tinggal di persimpangan jalan-jalan. Nah, ini merupakan satu kemurahan Tuhan, saudara, ya, merupakan suatu kemurahan Tuhan bagi kita. Tetapi kita harus perhatikan bahwa kita perlu memakai pakaian pesta. Matius 22 tadi ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Ya, jangan sampai kita sudah masuk dalam undangannya Tuhan, tetapi kita kemudian lupa mengenakan pakaian pesta, ya. Dan orang itu ketika ditanya diam saja, ya saudara, ya. Tetapi orang itu diam saja. Ya, ketika mendapat teguran firman, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja, ya, diam saja. Saudara, sesungguhnya firman menegur. Ketika firman menegur, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Itu adalah kesempatan firman menegur. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah. Hari ini menjadi satu kesempatan juga bagi kita, saudara. Ketika undangan itu diberikan kepada kita, kemudian ada firman yang menegur. Kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Sekarang kita akan masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Tetapi kenapa kita tidak berpakaian pesta? Ini firman yang sedang menegur dan mengoreksi. Ya, kenapa kita tidak berpakaian pesta? Sekali lagi, pakaian pesta itu berbicara soal perbuatan-perbuatan benar dari orang kudus. Artinya ketika firman menegur, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Firman sesungguhnya menegur, kenapa perbuatanmu tidak benar? Sebagai orang kudus, kenapa perbuatanmu tidak benar? Ini arti daripada firman menegur, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Kenapa hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan? Padahal status kita adalah orang-orang kudus. Hari ini firman Allah kembali, saudara, menegur kita. Ayo kita koreksi, kenapa perbuatanmu masih tidak benar? Kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi, tetapi engkau kenapa perbuatanmu masih saja jatuh bangun dalam dosa? Masih saja tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau perbuatan kita tidak benar, itu artinya kita masuk dalam undangan, saudara, tetapi tidak mengenakan pakaian pesta. Masih saja kita terikat. Ya, makanya dikatakan tadi diam saja. Diam saja ini termasuk orang yang terikat, saudara. Tidak bisa bersaksi buat Tuhan karena perbuatan-perbuatannya tidak ada yang benar. Ya, perbuatan-perbuatannya tidak ada yang benar. Ayat 12 saya bacakan sekali lagi, saudara, Matius 22. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ketika firman Allah menegur kepada kita hari ini, saudara, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Kenapa perbuatan-perbuatanmu tidak benar? Sebagai orang-orang kudus harus punya perbuatan benar.
Memang bukan perbuatan benar yang menyelamatkan. Sekali lagi diingatkan, bukan perbuatan benar yang menyelamatkan, tetapi darah Yesus yang menyelamatkan kita. Ya, sehingga kita dibenarkan. Nah, tanda orang yang sudah dibenarkan adalah berbuat benar. Ya, ada teguran firman. Tuhan katakan, kenapa engkau sudah dibenarkan, tetapi perbuatanmu belum saja benar. Ya, jangan diam, saudara. Diam ini apa, saudara? Arti diam ini tidak mau mengaku dosa. Tidak mau mengaku dosa. Kalau saya sebagai bapak, saudara, bapak menegur anak, ada kesalahan anak yang sedang diperbuat, bapak menegur. Kemudian ketika ditegur, ada dua sikap, saudara. Ya, diam, tapi kemudian berubah. Tetapi yang dikhawatirkan adalah diam, tetapi tidak mau berubah. Ya, diam dalam kekerasan hati. Ini yang perlu kita koreksi. Diam dalam kekerasan hati. Jangan diam dalam kekerasan hati. Artinya mempertahankan dosa, tidak mau mengakui dosa. Hari ini ketika firman Allah menegur, jangan diam, saudara. Jangan diam. Tetapi kita mau mengaku dosa kepada Tuhan. Bagaimana perbuatan-perbuatan kita seringkali cenderung tidak seperti orang yang mengenakan pakaian pesta, yaitu tidak mengenakan lenan halus. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya, kalau diam saja tidak mau mengaku dosa, ini saudara, kita lihat dampaknya ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikat kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang-orang itu ke dalam kegelapan. Ya, diam di sini bukan berdiam diri atau mengoreksi tadi dikatakan. Diam kemudian menyesali dosa, tetapi diam di sini adalah diam karena tidak mau mengaku dosa, sehingga dampaknya diikat dan kemudian masuk dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, kita lihat, saudara, akibat diam saja atau tidak mau mengaku dosa. Ya, tidak mau mengaku dosa, keras kepala kita ini, terlalu sombong untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 32. Akibat kita diam, akibat tidak mau mengaku dosa. Mazmur 32 ayat 1-4. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Ya, Mazmur 32 ayat 1-4. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, Daud ini menulis Mazmur 32 karena dia tahu ketika bagaimana dia jatuh dalam dosa, ketika dia sudah berbuat jahat. Ya, keinginan mulai dari keinginan mata. Orang lain berperang, Daud diam di rumah, jalan-jalan di Soto, di lantai 2. Akibatnya kemudian ada keinginan mata ketika dia melihat Batsheba. Ya, ada keinginan mata, dan kemudian keinginan dagingnya begitu kuat, sampai dia mau mengikuti keinginan daging, dia merencanakan perkara-perkara jahat. Sama seperti iblis. Kalau kita sudah mau mengikuti keinginan daging, saudara, maka pikiran kita itu terlalu jahat, punya rekayasa yang luar biasa. Ini yang dialami oleh Daud, saudara. Ini yang kemudian Daud lakukan karena keinginan mata, keinginan dagingnya itu begitu menguasai dia, sampai dia buat rekayasa yang jahat, membunuh Uria di medan pertempuran. Ya, dan disitulah Daud ditegur oleh Tuhan, ya, lewat Nabi Nathan. Setelah merasakan betapa dia melihat kehidupannya itu luar biasa jahat dan kemudian diampuni, maka Daud menulis Mazmur 32. Bagaimana indahnya, ya, dikatakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, ini ayat yang ketiga. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu,
karena aku mengeluh sepanjang hari. Hati-hati saudara, kalau tidak mau mengaku dosa. Raja Daud mengatakan, saudara ya, tulang-tulangnya menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita itu ditandai dengan keluhan-keluhan sepanjang hari? Ada berkat mengeluh, cukup makan masih mengeluh, selalu ditandai dengan keluhan-keluhan. Jangan-jangan kita koreksi, jangan-jangan kita cuma berdiam diri, tidak mau mengakui dosa kita. Ayat yang keempat, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, ini kalau sumsum mengering, kalau tulang mengering, ya saudara ya, itu tidak lama lagi akan masuk dalam kematian. Karena sumsum tulang ini yang memproduksi darah. Darah itulah yang membawa kita tetap hidup. Kalau sumsum menjadi kering, ini akibat berdiam diri. Kalau kita tidak mau mengaku dosa, maka hidup kita ditandai dengan keluhan. Tuhan menekan kita dengan berat, dan sumsum menjadi kering. Artinya tidak ada darah lagi yang baru, tidak ada darah lagi yang mengalir. Ini akibat kita tidak mau mengaku dosa, yaitu diikat tangan kita, diikat kaki kita, dan akhirnya masuk di dalam kegelapan yang paling gelap. Masuk dalam kekeringan ini saudara, ya. Sumsum menjadi kering, masuk dalam kekeringan. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini ketika firman Allah menegur kita, kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Kenapa perbuatanmu selalu saja tidak ditandai dengan kebenaran? Sebagai orang-orang kudus, kita jadikan perbuatan-perbuatan benar itu perhiasan, saudara. Perhiasan di hadapan Allah. Perbuatan-perbuatan yang mengikuti kita. Ya, Amsal 17:22 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi sumsum yang kering itu akibat kita diam saja, tidak mau mengaku dosa, ya, tidak mau mengaku dosa. Dikatakan siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi mari saudara, firman Allah mengajar kepada kita, kalau kita ada perbuatan-perbuatan tidak benar, selekasnya jangan berdiam diri. Selekasnya kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka tubuh kita akan kembali disegarkan oleh Tuhan. Ya, hidup kita tidak kering. Yang menyebabkan kita kering itu karena dosa yang tidak diakui. Nah, ini yang pertama saudara. Ya, ini yang pertama. Biar pada minggu ini kita belajar dulu yang pertama ini. Arti daripada mengenakan pakaian pesta, senantiasa kita mengaku dosa kalau ada firman yang menegur. Kenapa engkau tidak berpakaian pesta? Kenapa perbuatanmu perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan? Coba kita pikirkan sepanjang minggu ini. Mana ada perbuatan-perbuatan kita yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mengaku kepada Tuhan. Tuhan tolong, haleluya. Jangan berdiam diri. Akui di hadapan Tuhan. Dan rasakan kehidupan kita kembali dipulihkan. Hati kita kembali disegarkan, tubuh kita kembali dikuatkan. Ya, jadi dampak mengaku dosa itu ya saudara luar biasa. Tubuh kita disembuhkan, tubuh kita dikuatkan, darah kita diperbarui. Itu arti ketika kita mulai mengaku dosa. Ini yang pertama. Nanti minggu depan kita belajar lagi apa arti daripada yang kedua. Ya. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kalau firman Allah menegur, biarlah kita mau mengaku dosa, berbalik dan bertobat, dan kita rasakan kesembuhan atas tubuh kita, perlindungan atas jasmani kita. Di tengah-tengah wabah seperti ini, kita perlu perlindungan Tuhan, saudara. Kemarin di grup saya mendapat satu video ya, saudara juga lihat dari Tante Lani. Bagaimana walaupun kita sudah sedapat mungkin mencuci tangan,
bersih-bersih. Ada penelitian itu film yang video di Jepang itu. Tetap ketika dilihat pakai lampu ultraviolet, tetap ya kelihatan itu ada virus-virus menempel di bibir. Tanpa sadar virus-virus ada di pipi kita. Ya saudara, bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari berbagai-bagai virus yang tidak kelihatan? Waktu minggu lalu saja saudara, ketika saya masuk demam ya saudara, kena demam. Kemudian istri saya bilang jangan-jangan ini kena demam karena nyamuk saudara. Sekarang ini kan di kota Bandung selain ada wabah COVID, sekarang itu juga ada wabah demam berdarah. Ditambah lagi itu demam karena cikungunya. Saudara, untuk menghindari demam berdarah dan demam cikungunya akibat nyamuk yang kelihatan saja kita sulit. Ya, nyamuk yang kelihatan terbang, gitu saudara. Kita nggak tahu kapan dia gigit. Tiba-tiba kita demam, sakit demam berdarah, sakit cikungunya. Itu nyamuk yang kelihatan. Sekarang virus yang nggak kelihatan. Bagaimana kita melindungi diri? Sekuat-kuatnya kita sering cuci tangan, ya, kemudian kita lindungi dengan masker. Itu kemarin, video kemarin membuktikan. Tiba-tiba ada nempel, sudah nempel di hidung, sudah nempel di bibir. Kita garuk-garuk kuping, sudah nempel lagi, saudara. Ya, perlindungan kita hanya ada dalam kuasa darah Yesus. Dari pertolongan Tuhan kita berlindung, saudara. Dan biarlah lewat pengajaran firman pada pagi hari ini, tubuh kita, sumsum kita disegarkan ketika kita mengaku dosa kepada Tuhan. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang disembunyikan. Sekarang kita sembunyi di rumah masing-masing. Gembala tidak tahu apa yang saudara lakukan. Dalam ibadah pun gembala tidak bisa tahu apa yang saudara kerjakan karena terbatas. Cuma ada kotak-kotak kecil begitu saudara. Itu pun kepotong-potong, ya. Mukanya Dwi kepotong gitu saudara. Ya. Mukanya yang lain ada yang kepotong. Itu nggak tahu, terbatas. Ya. Kita nggak tahu. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita mau akui di hadapan Tuhan. Hidup kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Tetapi pengakuan dosa kita dan perbuatan-perbuatan benar kita, itulah perhiasan pakaian pesta kita. Modal kita untuk bisa masuk di dalam perkawinan pesta kawin anak domba.